Yang pertama, siapkan 2 gelas plastik. Yang kedua, siapkan 2 buah kapas. Setelah itu, masukkan kapas tersebut ke dalam 2 gelas plastik yang telah kita siapkan tadi. Yang ketiga, masukkan air ke dalam 2 gelas plastik yang sudah diisi kapas. Di sini, saya memasukkan air 1,5 sendok makan saja. Yang keempat, masukkan kacang hijau ke dalam 2 gelas plastik yang sudah diisi kapas dan dibasahi dengan air. Yang kelima, beri tanda atau nama pada 2 gelas plastik tersebut. Gelas yang kiri saya beri nama atau tanda A. Untuk gelas yang kanan, saya beri nama atau tanda B. Di sini, saya membuat 5 gelas B dan 5 gelas A. Di hari pertama, gelas A saya letakkan di tempat yang gelap dan sejuk dan tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Untuk gelas yang B, saya letakkan di luar ruangan yang langsung terpapar oleh sinar matahari. Di hari kedua, kacang hijau yang berada di tempat yang gelap, kulitnya sudah terkelupas dan sudah mulai menjadi kecambah. Sedangkan kacang hijau yang berada di tempat yang terang, hanya beberapa saja yang kulitnya mulai terkelupas dan hanya beberapa saja yang sudah mulai tumbuh menjadi kecambah. Di hari ketiga, kacang hijau yang berada di tempat yang gelap, hampir semua kacangnya sudah mulai tumbuh menjadi kecambah. Pada hari ketiga, kecambah yang berada di tempat yang gelap memiliki tinggi 3,7 cm. Sedangkan kacang hijau yang berada di tempat yang terang, kulit kacangnya sudah terkelupas dan kacangnya sudah mulai tumbuh menjadi kecambah. Pada hari ketiga, kecambah yang berada di tempat yang terang memiliki tinggi 2,9 cm. Pada hari keempat, kecambah yang berada di tempat yang gelap, kecambahnya sudah mulai tumbuh tinggi ke atas dan sudah memiliki daun. Pada hari keempat, kecambah yang berada di tempat yang gelap memiliki tinggi 4,5 cm dan memiliki jumlah daun 4. Sedangkan kecambah yang berada di tempat yang terang tumbuh tidak terlalu tinggi tetapi memiliki daun yang lebih hijau. Pada hari keempat, kecambah yang berada di tempat yang terang memiliki tinggi 3 cm dan memiliki jumlah daun 4.
Hari kelima, kecambah yang berada di tempat yang gelap sudah mulai tumbuh tinggi dan hampir melewati batas tempat. Di sini kita bisa lihat daun kecambah yang berada di tempat yang gelap tidak terlalu hijau dan agak kekuning-kuningan. Pada hari kelima, kecambah yang berada di tempat yang gelap memiliki tinggi 18,4 cm dan memiliki jumlah daun 10. Kecambah yang berada di tempat yang terang, pertumbuhannya kalah cepat dengan kecambah yang berada di tempat yang gelap. Akan tetapi, daun kecambah yang berada di tempat yang terang, daunnya lebih hijau dan batangnya lebih berisi dan tebal dibandingkan kecambah yang berada di tempat yang gelap. Pada hari kelima, kecambah yang berada di tempat yang terang memiliki tinggi 7,3 cm dan memiliki jumlah daun 17. Di hari ke-6, kecambah yang berada di tempat yang gelap, kecambahnya semakin tumbuh tinggi ke atas dan melewati batas tempat. Di hari ke-6, kecambah yang berada di tempat yang gelap memiliki tinggi 18,4 cm dan memiliki jumlah daun 22. Kecambah yang berada di tempat yang terang sudah mulai tumbuh tinggi ke atas dan hampir melewati batas tempat. Di hari ke-6, kecambah yang berada di tempat yang terang memiliki tinggi 11,1 cm dan memiliki jumlah daun 26. Kecambah yang berada di tempat yang terang, daunnya lebih hijau dan lebih banyak dibandingkan kecambah yang berada di tempat yang gelap. Di hari ke-7, kecambah yang berada di tempat yang gelap, pertumbuhannya semakin tinggi. Di hari ke-7 ini, tinggi kecambah yang berada di tempat yang gelap memiliki tinggi 27 cm dan memiliki jumlah daun 38. Kecambah yang berada di tempat yang gelap, daunnya tipis dan terlihat pucat, serta batangnya tidak kokoh dan melengkung. Di sini bisa kita lihat kecambah yang tumbuh di tempat yang gelap, batangnya lebih panjang daripada yang tumbuh di tempat yang terang. Hal ini disebabkan karena hormon auksin akan terurai jika terkena cahaya matahari. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa cahaya menghambat pertumbuhan. Kecambah yang berada di tempat yang terang, tingginya lebih pendek dibandingkan kecambah yang berada di tempat yang gelap, dan pertumbuhannya juga lebih lambat. Tetapi, daun kecambah yang berada di tempat yang terang lebih hijau dan segar, serta lebih lebar dan tebal. Di sini bisa kita lihat batang kecambah yang berada di tempat yang terang tumbuh lebih tegak dan kokoh. Di hari ke-7, tinggi kecambah yang berada di tempat yang terang memiliki tinggi 14,7 cm dan memiliki jumlah daun 44. Kesimpulan dari penelitian saya adalah cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan membutuhkan cahaya. Namun, banyak sedikitnya cahaya yang dibutuhkan tiap tumbuhan berbeda-beda. Begitu pula dengan tumbuhan kacang hijau. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap dan terang akan mempunyai perbedaan.
Biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara langsung atau terang, pertumbuhannya lebih lambat, daunnya lebar dan tebal, berwarna hijau, batang tegak, kokoh. Sedangkan biji kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari atau gelap, pertumbuhannya lebih cepat tinggi atau etiolasi dan daunnya tipis, berwarna pucat, batang melengkung tidak kokoh. Hal ini terjadi karena cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi atau primer. Sekian dari saya, Oscar Putra, kelas IPA 3. Terima kasih.